Ya, kayak kamu lah. Aku juga suka banget berkelana di dunia maya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya, ya kan? Apalagi ketika kita ngepoin seorang mastah. Wah, barangkali kan kita bisa nemu ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan ke bisnis kita. Tapi kali ini malah jadi tercengang. Wah, apaan ini? Si mastah yang punya pengikut cukup banyak ini mencontohkan, mungkin dia nggak sadar juga, itu penggunaan Facebook Pixel yang menyesatkan, ya. Udah gitu, dia diikutin oleh banyak orang. Masa guys, Pixel purchase untuk tracking lead WhatsApp? Waduh, itu kan what the hell banget. Nah, jangan-jangan kamu juga ngelakuin ini? Halo, selamat datang di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi gratis. Tentunya ini nggak beneran gratis karena kalian bayar menggunakan iklan. Kabar baiknya sekarang sudah ada Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi premium, yang disitu ada materi-materi yang nggak akan aku share di YouTube. Karena apa? Agar dipraktekkan dan diulik maksimal oleh kalian-kalian manusia-manusia pilihan. Nah, materi-materinya itu seperti apa? Yang menurut aku penting, ini seperti framework iklan anti dukun. Jadi nantinya campaign, adset, dan ads kamu itu nggak acak-adut supaya nanti datanya bisa jauh lebih enak untuk dibaca. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting adalah framework retargeting, karena di luar sana banyak sekali yang sesat ya ngajarin retargeting nggak bener. Nah, di sini juga aku jelaskan secara detail. Terus tofu, mofu, bofu tak tambahin BOC. Nah, itu mungkin teman-teman udah pernah dengar. Cuman di sini yang versi premium itu nanti ada dibuat exclude audiensnya kayak gimana, nanti coba cari tahu di e-course-nya. Lalu yang satunya itu yang sangat-sangat itu worth it adalah funnel memeras dan memaksimalkan profit. Lalu yang menurut aku ini paling bombastis yaitu adalah ad content mastery. Apa ini? Jadi teman-teman nanti akan belajar gimana caranya meracik dan ngeriset iklannya supaya nanti iklannya relevan. Nah, ini aku sangat jarang sekali menemukan di luar sana yang ngebahas tentang konten iklan di Facebook maupun Instagram Ads gitu. Silakan jika kalian memang butuh, klik aja langsung link di bawah ini ya. Atau juga klik di link description box di bawah. Kembali ke video. Sebelum pembahasan ini berakhir menjadi suatu diskusi yang berdarah-darah ya, ini aku mengambil reference ya dari si Facebook sendiri. Jadi bukan kata aku, bukan dari kata mastah atau dari kata si suhu tertentu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya reference dari Facebook, yaitu ini tentang si Facebook Pixel tersebut ya. Tadi kenapa aku bilang ketika menggunakan Pixel purchase untuk jadi lead itu kenapa berbahaya sekali untuk data kamu ya, dashboard kamu. Nah, di sini ya dari si referensinya Facebook ini kalian akan disuguhkan ya informasi tentang kategori sama si Facebook. Di sini ada semuanya sama si Facebook ada ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat sendiri, ini linknya ada di sini ya. Atau juga aku taruh di atau juga aku taruh di description box di bawah. Oke. Nah, kita di sini lagi ngomongin purchase ya. Oke, kita cari aja purchase. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, di sini sama si Facebook dikategorikan sebagai apa? When a purchase is made or checkout flow is completed. Oke. Nah, yang tentunya di sini ada requirement-nya, makanya di sini required currency and value. Kenapa? Supaya nanti ya kita tahu ya setelah nanti ada seseorang someone ya yang check out produk kamu di website itu ngerti berapa value-nya, nilainya gitu. Nah, akan menjadi berbahaya ketika kamu itu menggunakan si Pixel purchase tersebut itu ya untuk nge-tracking yang bukan purchase. Nah, apa yang terjadi? Tentu berarti data di dashboard kamu itu nggak akan pernah valid ya. Harusnya di dashboard itu kalau purchase itu udah ngerti, oh berarti itu beli, ya kan, dan nilainya sekian, nanti akan muncul ROAS-nya sekian, tapi kalian malah menggunakan purchase gitu. Nah, kalau misal nih, ya, bukan misal ya, banyak di antara kalian pasti yang menggunakan ujungnya adalah lead gitu kan. Nah, biasanya lead WhatsApp itu juga malah kalian kategorikan sebagai, bukan kategorikan, kalian pilihkan pixel yaitu misal add to cart, oke ya.
Nah, bisa kita lihat, etokat itu apaan sih? When a product is added to this shopping cart. Nah, bisa dibayangin tuh ya. Jadi ketika kalian itu belanja sesuatu kayak di marketplace gitu ya, ataupun di website-website yang gede, ketika kalian itu add to cart, milih sesuatu nambah ke keranjang, itu baru disebut add to cart. Nah, kalau itu juga ditaruh di WhatsApp, ya itu kan berarti lah add to cart-nya mana? Itu kan baru ke WhatsApp gitu. Nah, solusinya ya berdasarkan dari sini, kalau misal ya teman-teman hanya sekedar ngeklik terus ke WhatsApp, misal ke landing page, masuk ke WhatsApp gitu ya, itu bisa aja pakai namanya kontak. Bisa dilihat di bawah ini kontak ya. When a person initiates contact with your business via telepon, SMS, email, chat, etc. ya. Itu, dan di sini objek propertiesnya nggak ada juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang modelnya seperti itu, silakan bisa pakai kontak. Terus kalau lead itu gimana? Nah, bisa lihat di sini ya. Lead itu when a sign up is completed ya. Maksudnya gimana? Jadi biasanya event lead ini digunakan oleh mereka atau kita-kita yang memiliki suatu form ya. Biasanya mungkin orang-orang yang itu memberikan produk gratisan dulu gitu kan, dibaca penawarannya, terus silakan infokan nama, terus nomor HP sama emailnya, nanti akan saya berikan produk gratisnya, terus nanti ngisi bla bla bla. Setelah ngisi itu nanti di halaman berikutnya terima kasih. Nah, di halaman terima kasihnya tersebut adalah pixel lead gitu ya. Nah, itu yang disebut lead. Bisa juga ya teman-teman, misal nih kalian jualan sebagai seorang broker properti atau mungkin agensi properti, pokoknya yang kliennya atau customernya itu harus melalui chat dulu. Nah, bisa juga ya kalian gunakan form dulu. Setelah ngisi form, setelah selesai sukses ngisi form, jadi lead. Jadi bukan tombolnya yang di tracking gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan ya tentang fenomena ini berdasarkan dari reference dari si Facebook. Oke, sekarang kita akan langsung aja ya lihat di dashboard real ya. Cuman ini beberapa kurun waktu memang dashboardnya sudah nggak dijalanin lagi, tapi ini bisa dijadikan contoh ya. Oke, nah misal teman-teman tadi ya tetap ngeyel, tetap menggunakan purchase, tapi purchase-nya itu bukan purchase beneran gitu ya. Nah, jadi nanti ya pasti karena tadi nggak ada nilainya, berarti di purchase conversion value di sini itu nggak akan ada harganya. Kenapa? Ya memang nggak ada value-nya sama sekali ya. Jadi nanti value-nya cuma 0, tapi nanti angka purchase-nya akan tetap muncul karena itu hanya sebatas lead gitu kan. Nah, kalau teman-teman kayak gitu, nanti kan berabe, nggak bisa tracking. Tracking gimana yang dimaksud? Jadi seharusnya, makanya aku infokan di awal, kalau tadi teman-teman memang pakai chat doang, bisa ya, misal menggunakan lead atau WhatsApp itu. Nah, nanti tracking pembeliannya itu uploadnya yang namanya offline conversion ya. Gimana caranya itu sudah pernah aku buat ya. Coba ini aku infokan ya videonya gitu. Nah, jadi misal nih, teman-teman iklan ya kan, dashboardnya jalan gitu kan, bukan di purchase ya, tapi itu nanti dapat lead, terus nanti setelah 2 hari ada orang yang purchase, nah nanti yang purchase itu di-upload menggunakan offline conversion begitu. Atau kalau teman-teman mau menggunakan metode yang lain ya, klien atau customernya disuruh ngisi sesuatu lagi gitu supaya nge-trigger pixel purchase-nya, boleh-boleh aja ya. Intinya kalian jangan mencoba mengakali sistem yang sudah dibuat oleh Facebook. Itu nanti teman-teman malah menzalimi ya orang-orang seluruh dunia gitu ya. Atau mungkin ada hukumannya, aku nggak tahu ya. Gitu. Intinya jangan mencoba mengakali apa yang sudah ditetapkan oleh si Facebook. Lalu juga mesinnya si Facebook itu akan kebingungan ya ketika kalian itu menggunakan purchase tapi ujungnya bukan beneran purchase tapi lead. Bingung kenapa? Jadi pixelnya Facebook akan bingung, jancok, ini maksudmu gimana gitu ya. Harusnya ini beneran purchase, kamu jadikan lead gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman aku ya, kalau pixel purchase itu beneran digunakan purchase, nah semakin banyak purchase yang terjadi, itu tuh makin pinter dashboardnya gitu ya. Ya, tapi bayangin yang terjadi kalau kamu itu feed di data, ngasih makan datanya itu palsu. Nah, yang terjadi apa? Ya tentu malah sebaliknya ya. Dashboardnya akan menjadi bodoh. Nah, yang paling parah lagi ya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngiklan atau pengalaman yang belum banyak gitu. Nah, ketika kita itu ujungnya hanya sebatas chat WA, intinya lead gitu ya, hanya sebatas nge-lead gitu. Itu lead yang kita kategorikan murah berdasarkan KPI gitu. Atau juga nanti
konten iklannya ya ataupun asetnya yang sekitar link-linknya tinggi itu belum tentu yang dapat pembelian yang banyak ya. Nah, kalau kalian tadi ujungnya sudah purchase tapi purchase-nya bohong, padahal harusnya purchase itu harus divalidasi dengan yang benar-benar beli. Berarti kan kalian nanti jadi bingung mengambil keputusannya ya. Jadi pengambilan keputusan ya, apakah aset tersebut itu dimatikan atau tidak nanti di kemudian hari atau konten iklan yang tadi dibuang, itu berdasarkan apa? Pembelian. Ya. Terutama ini teman-teman yang berjualannya adalah produk-produk keseharian gitu, tapi via WA gitu. Tapi kalau teman-teman yang itu misal kayak jualan properti atau mungkin mobil lah, itu nanti butuh treatment yang berbeda gitu ya. Kita fokus ke yang barang-barang kecil dulu aja ya. Jadi nanti kalian akan bingung. Nah, dan terus juga tak kasih info ya, ada beberapa klien aku yang memang mereka ini sudah maksimal menggunakan website yang full purchase di dalam, yang dimana ketika ada orang beli ya memang beneran purchase, baru pixel purchase-nya juga beneran nyala. Itu pun mereka dashboard-nya sekarang nggak bagus. Maksudnya nggak bagus, kenapa? Kalian tahu bahwa sekarang itu ada badai iOS ya. Setelah badai iOS itu dashboard itu menjadi acak-adut. Dulu purchase itu bisa di breakdown, kita tahu dari mana, kota mana yang beli ya, umur berapa yang beli itu tahu. Sekarang kita nggak tahu gitu. Dan juga ada selisih ya di dashboard sama yang real beneran. Bahkan ada klien aku yang di dashboard itu ROAS-nya cuman 2-3, ternyata di luar dashboard itu bisa sampai 4 ya. Hal seperti itu bisa terjadi. Nah, yang bener dan waras saja itu dashboardnya kayak gitu. Apalagi kamu yang pixel purchase-nya dibuat untuk lead ataupun pixel-pixel lain yang tidak digunakan semestinya. Nah, itu harap dipikirkan. Oke? Think again. Oke, supaya kamu ya ngiklannya itu nanti proses testingnya menjadi valid, ya kan? Jadi nanti kamu hire videographer, hire copywriter yang kece badai itu bisa kalian validasi menggunakan dashboard, maka solusinya adalah susunlah pixel kalian sesuai dengan parameternya si Facebook, karena hanya dengan cara itu nanti iklan kamu itu hasilnya bisa valid scientific, atau terus nanti kalian bisa ambil keputusan, oh ini nanti yang perlu aku rubah ya karena jelek dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak ada jalan cara lain kecuali kalian memang model orangnya tuh super WKWK kan banget, pokoknya salah tapi kalau nikmat ya dijelain aja ya, itu aku udah angkat tangan ya, aku nggak bisa bantu kalian gitu. Dan buat teman-teman yang mau dashboardnya di bredel ya, mungkin teman-teman udah mengikuti ini tapi kok kepalanya kemebul gitu, dan tapi teman-teman sudah menjalankan iklan selama 1-3 bulan dan punya budget ya untuk konsultasi gitu ya, intinya kalian tuh budgetnya nggak mepet-mepet gitulah ya, itu silakan kan bisa ikut konsultasi dengan aku ya. Nanti dashboardnya aku bredel, kita temukan mana yang salah, nanti juga kita bisa bahas strateginya kayak gimana yang bisa kita improve supaya nanti ya hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Teman-teman yang berminat silakan aja daftar di sini ya. Ketika video ini aku buat itu masih ada slot 2 atau 3 ya, kurang tahu aku ya. Silakan aja kalau diklik nanti di link ini ya, kalian daftar itu bisa. Itu berarti masih ada slot. Kalau yang masih mikir-mikir bisa coba DM aku dulu, kita ngobrol dulu ya. Tapi kalau kalian masih belum memenuhi syarat ya mending penuhi aja syaratnya dulu. Kalian tamatin dulu aja Facebook Ads Anti-Decline Series yang versi gratis ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. May we always live in prosperity. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. See you.